Baik, kita akan segera mulai. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Claudia Angelina, saya minta kesediaan untuk menginjil Desi Friska Julia Sianturi dari Lampung untuk boleh membawa dalam doa pembukaan. Kami persilakan untuk penginjil Desi. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kembali kami bisa berkumpul via Zoom untuk bisa bersama-sama diperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran. Berkati untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan materi hari ini. Pimpin juga setiap kami yang mengikuti seminar ini, biarlah kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah di dalam diskusi dan seminar ini juga hati kami, pikiran kami dibukakan untuk mengerti kebenaran daripada Tuhan. Kami serahkan waktu seminar ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you para penginjil Desi. Baik, waktu, tempat, dan semuanya kami serahkan kepada Pastor Claudia Angelina. Welcome, Pastor. Halo, selamat malam. Terima kasih buat saya panggilnya apa dong ya, Pastor Haryono ya, yang sudah memberikan saya kesempatan lagi untuk sharing pada malam hari ini. Saya bersyukur tuh untuk kesempatan yang Tuhan berikan melalui Pastor Haryono dan GWC. Saya percaya apa yang menjadi pembicaraan kita, pembahasan kita malam hari ini adalah sesuatu yang penting. Oke, Pastor Har, boleh saya bagi share screen? Boleh. Sudah jadi co-host kan? Sudah ya? Belum. Tolong admin Jakarta. Kelupaan. Oke, sudah. Oke. Thank you. Oke. Thank you. Iya. Soalnya saya gampang ke distract Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misalnya nggak pakai presentasi atau PowerPoint, wah, saya gampang banget ke distract ke sana-sana gitu. Oke, ngomongin tentang cinta. Bulan Februari emang paling sering tuh ya. Bulan Februari kan bucin, bulannya cinta. Berbicara mengenai cinta, memang nggak ada habisnya. Kalau kata Cepat Kai, kalau dulu kita kayaknya ini kurang lebih seumuran saya lah ya, kayak Pastor Hart juga. Cinta itu deritanya tiada akhir. Tapi emang bener nggak sih? Emangnya cinta itu derita tiada akhir? Kalau gitu ngapain dong orang jatuh cinta? Kalau emang deritanya tiada akhir? Kalau emang cinta deritanya tiada akhir, kenapa orang mengagungkan cinta sampai begitu rupa? Bahkan Hollywood itu menyajikan kisah cinta romantis, happily ever after katanya. Sampai zaman dulu kayaknya, kalau sekarang kan kiblat cintanya anak-anak muda tuh bukan Hollywood, drakor sama Chinese drama. Tapi kalau zaman dulu Hollywood, zaman saya lah, masih Hollywood, Pastor Hart juga lah kayaknya. Masih Hollywood tuh. Jadi kayak film-film apa ya? Film-film zaman dulu kayak Notting Hill, itu kan zaman dulu ya. Terus apalagi kayak Pretty Woman, itu kan kayak hal-hal mustahil gitu, itu yang zaman dulu itu terlalu romantis gitu. Bollywood juga, kalau kita ikutin, mungkin ada Bapak Ibu Saudara, saya nggak nonton Hollywood, saya nontonnya Bollywood. Itu kan penuh intrik Bapak Ibu, intrik disertai dengan tarian dan nyanyian. Kalau ada pohon atau tiang dikit, udah deh muter-muter. Dan hal-hal nggak masuk akal lainnya, tapi itu menyajikan cinta penuh pengorbanan. Walaupun memang kadang nggak masuk akal, tapi cintanya tetap aja ditonton gitu, 3 jam deh gitu ya kan. Kemudian sekarang muncul juga drakor dengan pilihan-pilihan film yang banyak banget. Halo, Pastor Claudia, suaranya nggak kedengaran? Hah? Nggak kedengaran? Patah-patah kah? Nggak kedengaran? Sorry. Dengar. Apakah suara saya udah oke? Kedengaran? Tes. Kedengaran. Oke, kedengaran kok. Berarti kamu punya. Oke, kalau tadi sampai mana? Oh, sampai drakor. Kalau drakor kan kelihatannya kayak ada kisah cinta pria kaya jatuh cinta pada wanita biasa. Kemudian itu pasti pernah waktu masa kecilnya pernah ketemu, itu kan drakor banget ya kan. Kemudian sang pria tuh bucin banget. Intinya setiap kisah cinta yang kita tahu dan disajikan di media itu selalu membuat kisah cinta yang terlihat sangat indah, terlihat penuh drama dan mungkin sedikit halu. Kemudian itu membuat banyak sekali impian tentang cinta akhirnya salah kaprah.
Manusia menuntut dicintai dengan sempurna sesuai dengan impiannya, dengan apa yang dia proyeksikan dalam pikirannya, ekspektasinya, dengan bayangan tentang cinta dan menuntut bukti cinta. Tentu saja nggak akan pernah ada cinta yang sempurna. Bagaimana mungkin seorang manusia yang berdosa, yang nggak sempurna bisa mencintai dengan sempurna. Cinta yang sempurna hanya ada dalam Yesus Kristus karena ia buktikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Tak heran juga akhirnya muncullah sebuah istilah yang populer di kalangan anak muda mulai dari beberapa tahun yang lalu. Kalau saudara tanya kepada orang tua saudara, mereka nggak akan tahu istilah bucin atau budak cinta. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada yang namanya budak cinta. Budak cinta itu dilakukan buat saya ya, kalau ini boleh diizinkan saya menerjemahkan kata bucin. Bucin itu budak cinta yang dilakukan oleh para manusia. Sebenarnya mereka butuh cinta, mereka butuh dicintai. Oleh karena itu mereka lakukan segala macam hal dan mereka mengatakan itu sebagai bukti cinta. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, pernahkah apa yang mereka lakukan itu di atas namakan cinta? Atau malah hanya sekedar angan karena hasil proyeksi mereka akan cinta, atau hanya sekedar nafsu belaka? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas kayak bawang, kita kupas satu-satu tentang love or lust. Suatu tema yang sebenarnya agak jarang dibahas, padahal perlu sekali untuk kita bahas, supaya kita nggak nyasar. Pertama-tama kita mau lihat dulu, apa sih love itu? Kalau saya cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang online tentu saya udah nggak punya bukunya lagi, tebel banget. Kasih atau love itu, love kita terjemahkan dengan kata kasih. Itu artinya perasaan sayang, perasaan cinta atau perasaan suka kepada, jadi kayak kepada sesuatu, ada seseorang, perasaan sangat mengasihi, sangat sayang kepada sesuatu atau kepada seseorang. Nah, kalau kita lihat dalam versi Alkitabnya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 adalah ayat yang sangat familiar bagi kita semua, apalagi Bapak Ibu yang sudah ketika menikah, biasanya ini ayat-ayat yang dikutip dalam undangan pernikahan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan, katanya. Nah, tak asing bagi kita dengan rangkaian ayat-ayat ini. Cinta atau kasih itu salah satu bentuk ungkapan emosi manusia. Kasih adalah emosi yang paling kuat. Bahkan Alkitab mengajarkan bahwa mengasihi Tuhan serta mengasihi sesama adalah hal yang paling utama. Kita kenal itu dengan hukum kasih, love God, love people. Orang Yunani sendiri, mereka membagi kasih menjadi 4 jenis. Kalau secara singkat aja, Bapak Ibu, saudara semua, kasih storge yang pertama adalah kasih di dalam keluarga. Jadi ikatan yang mendalam dengan penuh perhatian antara orang tua dengan anak, saudara kandung, kakak adik, adik kakak, anak orang tua, dan lain sebaliknya. Dan storge, kebalikan dari storge adalah astorgos atau tanpa kasih sayang. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-3, di mana Paulus menceritakan kondisi akhir di zaman akhir, itu akan ada banyak anak-anak yang sudah tidak hormat pada orang tua, ada orang-orang yang menjadi sangat egois sampai nggak punya cinta untuk keluarganya, itu disebut astorgos. Kebalikan dari si storge ini. Kemudian yang kedua, kasih filia atau phileo adalah kasih persahabatan atau persaudaraan yang di luar dari ikatan keluarga. Dalam artian ini kita mengasihi sesama teman kita mengasihi sahabat kita, dan mengasihi jemaat. Jadi misalnya ada pendeta yang mengasihi jemaatnya, jemaat mengasihi pendetanya sebagai rekan di dalam kasih Kristus, dan seolah-olah mereka adalah saudara sendiri. Nah, kasih filia atau phileo ini tergambar dalam kisahnya Yonatan dan Daud. Bagaimana Yonatan mengasihi Daud. Kasih eros, ini adalah kasih atau cinta yang romantis atau seksual. Ini adalah hadiah Tuhan bagi pasangan yang sudah menikah, sehingga bisa mengungkapkan cinta satu dengan yang lainnya. Cinta ini memang nggak muncul sih di Alkitab, jadi nggak ada contohnya. Tapi kalau Bapak Ibu membaca kitab Kidung Agung, di sana ditulis bagaimana cinta yang penuh gairah yang dimiliki oleh suami istri, bagaimana Salomo memuji-muji gadis
seorang gadis di sana, bagaimana Kidung Agung itu memuat puji-pujian dan kisah cinta yang sangat luar biasa. Jadi nggak heran Bapak Ibu kalau kita mendengar Salomo punya wanita 1000 orang, karena saudara bayangin aja, bacain aja Kidung Agung, puitisnya luar biasa gitu ya kan. Kalau saudara baru belajar gombal, Salomo udah keren banget dari dulu. Nah, kasih agape adalah cinta tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab. Cinta ini abadi, sempurna, penuh pengorbanan dan tanpa syarat. Ini adalah kasih Allah yang digambarkan di 1 Korintus 13 ayat 4-8 yang menjadi teladan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih adalah hal yang penting dalam sebuah hubungan. Setiap kali kita bertemu dengan setiap orang, entah itu timbul rasa belas kasihan, entah itu timbul rasa kasih atau kita mengasihi, entah itu dalam jemaat atau orang asing kita timbul belas kasihan sehingga kita mau menolong, dasarnya tetap kasih. Ini berlaku dalam semua hubungan dalam hidup seorang manusia, mau bermasyarakat, berkeluarga, atau berjemaat sekalipun dalam gereja, atau dalam hubungan romantis seperti suami istri. Ini dasarnya tetap ada yang namanya kasih. Jadi kalau orang bilang aku nggak pernah ngerasain kasih, mungkin dia kurang gaulnya kurang jauh, mainnya kurang jauh. Karena pasti setiap kali kita bergaul dengan setiap orang, ada satu dasar yang namanya kasih. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh, apa aja sih contoh dalam Alkitab memuat kisah kasih yang cukup menarik. Bukan hanya kisah kasih di sekolah, tapi ada kisah kasih antara orang-orang di dalam Alkitab. Kalau Yonatan dan Daud menggambarkan kisah kasih antara dua orang sahabat karib, mereka saling mengasihi seperti saudara. Kemudian ada Yusuf dan Maria, suami istri yang saling mengasihi. Saya salut, kemarin juga sempat ngobrol dengan Pastor Har, bagaimana dia memberi contoh Yusuf itu begitu berkorban. Saudara bisa bayangkan, Yusuf dan Maria kondisinya juga bukan kakek-kakek nenek-nenek, mereka adalah seorang muda, dua orang muda, yang baru mau menikah atau sudah mereka baru menikah. Kemudian Maria mengandung bukan dari Yusuf, kemudian Maria mengandung dari Roh Kudus, mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus, tapi Yusuf menjaganya, mengasihinya. Dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan. Yusuf mencerminkan kasih yang tulus kepada Maria. Dia mengasihi, dia menghormati Maria, dan dia berkorban bagi kasihnya kepada Maria dan kepada Tuhan. Dia lakukan itu karena perintah Tuhan kepada Yusuf. Kemudian ada Ruth dan Naomi, kisah kasih mantu dan mertua yang seperti anak kepada orang tua. Ini luar biasa. Bahkan ada teman saya yang kalau berantem sama mertuanya, dia biasa sama saya, itu kisahnya sama mertuanya. Saya bilang, enggak, itu benar ada di Alkitab, pasti kita bilang mitos, kayak gitu. Saya bilang gitu. Nah, kasih kepada jemaat juga, seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat, itu adalah bentuk dari kasih, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara, dari hubungan yang romantis, hubungan kasih, ada sesuatu yang nggak bisa kita pisahkan dari kasih, yaitu lust atau nafsu. Terus kita mikir, loh, kok nggak bisa dipisahin? Nah, kita belajar dulu, lust itu apa? Love is a verb, ya kan? Love is a verb. Cinta itu dibuktikan. Nah, bukti cinta itu bisa dibuktikan dengan banyak hal. Ada yang namanya love language, ada yang dibuktikan dengan mungkin ada orang yang suka merangkul, seperti suka menggandeng, merangkul, kemudian ada yang suka dengan kata-kata, ada yang suka dibantu, seperti itu. Nah, lust atau nafsu itu apa sebenarnya? Dan ini adalah merupakan bagian kecil daripada kasih itu sendiri. Menurut kamus dari Merriam-Webster, kata lust itu diterjemahkan sebagai berikut: a strong feeling of sexual desire. Jadi kayak ada satu keinginan yang kuat atau hasrat yang kuat akan hal yang seksual. Kemudian a strong desire for something seperti power or money. Jadi seperti kekuasaan atau uang. Jadi satu keinginan yang sangat besar akan kekuasaan atau akan uang. Cinta uang, ketamakan, seperti itu. Yang kemudian diterjemahkan lagi, usually intense on or unbridled sexual desire. Jadi kayak satu hasrat seksual itu yang tidak terkendali, tidak terkekang dan sangat kuat, itu lust. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, lust atau nafsu bukan hanya pada cinta antar manusia aja, teman-teman. Karena ada nafsu atau hasrat dalam cinta manusia kepada apa? Uang atau kekuasaan juga, kepada pekerjaan juga. Jadi kalau kita
mengecilkan nafsu itu hanya pada cinta antar manusia saja, kayaknya agak kurang luas. Kenapa? Karena ternyata pada sesungguhnya nafsu itu banyak sekali. Ada orang yang kelemahannya itu makanan, dia nggak bisa membendung nafsunya akan makanan. Padahal mungkin dia kolesterolnya udah tinggi banget, tapi dia tetap aja makan daging. Ada orang yang mungkin darah tinggi, tapi dia tetap aja hajar duren. Ada orang yang DM, diabetes mellitus, tapi dia tetap aja makan yang manis. Waktu makan duren, dalam nama Yesus makan duren. Ya, nggak kayak gitu juga caranya. Nah, jadi kalau kita lihat, ternyata nafsu atau hawa nafsu itu tidak hanya antar manusia saja, atau hal seksual saja, tapi ada kekuasaan atau uang. Nah, apakah Alkitab mencatat mengenai perilaku tentang nafsu ini? Banyak ternyata, lebih banyak. Kalau kita cari contoh tentang ini banyak. Salah satunya adalah Amnon dan Tamar. Tentu kita tahu kisah ini. Di 2 Samuel 13 ayat yang pertama, saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Jadi Amnon bin Daud ini kakak, tapi beda ibu ya. Kemudian Absalom ini punya adik namanya Tamar. Suatu ketika si Amnon pura-pura sakit. Dia minta Tamar datang ke kamarnya, ke rumahnya, ngadon roti di depan dia, dan kemudian dia perkosa Tamar. Habis dia tidur sama Tamar, perasaan yang tadinya fall in love katanya, dia jatuh cinta, ditulis di ayat 1, Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Setelah itu tiba-tiba dia berubah menjadi sangat benci sama Tamar, dia usir Tamar. Nah, dari sini kita lihat bahwa itu sebenarnya bukan falling in love, bukan cinta, tapi dia dikendalikan oleh nafsu. Dorongan yang kuat dalam dirinya sampai dia lupa bahwa itu adiknya, dan dia lupa bahwa itu dia bisa minta sama siapa namanya bapaknya mungkin untuk menikahi Tamar, tapi karena kepalanya ini pikirannya sudah dipenuhi dengan hawa nafsu dan itu menguasai dia, akhirnya dia memperkosa Tamar. Itu bisa kita baca di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 39, itu tentang Amnon dan Tamar. Kemudian Daud Batsheba, wah siapa yang nggak tahu kisahnya Daud dan Batsheba. Suatu kali Raja Daud, orang lagi berperang, dia tidur siang. Kelar tidur siang, dia jalan-jalan, dia lihat, ada cewek lagi mandi. Cewek mandinya ternyata seksi bohai, lalu dia tertarik. Dia bilang, panggil itu perempuan, saya mau tidur sama dia. Dipanggil dan Daud tidur sama Batsheba. Daud pada saat itu memandang Batsheba dengan birahi, dengan nafsu. Dia terjerat akan nafsunya itu. Di hadapan Tuhan, Daud memiliki dosa yang sangat besar. Makanya dia ditegur oleh Nabi Nathan. Kemudian kita lihat lagi Nyonya Potifar, Tante Potifar ini sama Yusuf, ya kan? Ini seringkali jadi contoh bagi anak-anak muda. Gimana sih Yusuf lari? Waktu itu Tante Potifar, dia melihat Yusuf, ya ampun, ganteng banget. Kalau saya membayangkan dia kayaknya mungkin Yusuf itu kayak mukanya Hyun Bin gitu loh, ganteng, kemerah-merahan gitu ya kan, tinggi, badannya keren gitu, atletis gitu kan. Nggak mungkin lah si Tante Potifar ini akan kesengsem sama Yusuf kalau Yusuf itu jelek. Pasti Yusuf itu sangat rupawan mukanya, terus sangat sangat keren gitu loh, bawaannya tuh kayak maco banget. Jadi Tante Potifar ngelihat dia di Kejadian 39 ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya, si Tante Potifar ini, istri Potifar, memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Nah, dari sini kita lihat juga bagaimana nafsu atau lust ketika ia mengendalikan dan mengendarai seseorang, membuat si Tante Potifar ini menggoda Yusuf, menjebak Yusuf, kan dia tarik bajunya Yusuf, Yusuf lari, bajunya dia tinggalin, dan ketika nafsunya tidak terpenuhi, ia memfitnah Yusuf. Ini ngeri sekali, kasus-kasus seksual. Kemudian apakah ada lagi? Ada nafsu lainnya tentang cinta uang. Nah, di dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 20, Tuhan Yesus
memberikan peringatan tentang dosa ketamakan. Kemudian 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang yang salah, tapi cinta akan uang yang salah. Kemudian Thanos. Nah, teman-teman, saudara Bapak Ibu sekalian, kalau saudara ngikutin Avengers, saya suka sekali nonton Avengers, Bapak Ibu, lebih suka nonton Marvel daripada DC Comics. Maaf ya kalau ada yang suka DC Comics. Nah, si Avengers ini dia kan haus kekuasaan banget ya kan. Dia sangat nafsu banget sama kekuasaan. Sampai ada satu scene di mana dia waktu nyari batu akik, batu itu loh, Infinity Stone apa Soul Stone. Kan ada berapa batu ya kan di sarung tangannya itu. Ada Soul Stone di Vormir. Kalau saudara tahu, pernah nonton, pasti saudara tahu apa yang saya maksud. Dia korbankan siapa? Anak yang dia sayang, Gamora. Jadi dia mengorbankan anaknya demi batu untuk menguasai dunia. Nafsu lagi yang menguasai. Kemudian, nih saya lagi waktu kemarin tuh saya nonton ini film 2 kali, Bapak Ibu, saking bagusnya. Dokter Romantik. Jadi kalau saya nonton film itu, saya nonton akhirnya dulu. Oh, akhirnya gini. Oke, saya nonton dari awal. Emang agak aneh. Maaf ya. Terus saya nonton film ini, Dokter Romantik ini drakor, tentang drakor medis, tapi penuh intrik dan drama. Saya rekomen bagi Bapak Ibu yang bagi nyari-nyari drakor tapi nggak tahu mau nonton apa, Dokter Romantik boleh banget, season 1, season 2. Season 1 ada Kim Seon Ho. Oke. Season 2-nya saya lupa ini namanya siapa, tapi bagus juga. Nah, ini direktur rumah sakitnya, Dr. Do, dia itu memperebutkan kekuasaan. Dia pengen banget, jadi kayak kalau kita bilang itu tahta kali ya, dia pengen banget berkuasa, segala cara dia halalkan. Jadi ngeri banget di sana. Dan ini film menurut saya bagus sih, real banget. Orang CPR tuh beneran CPR. Kalau di sinetron Indonesia, saya lihat CPR orang kayak ngulek sambal gitu ya kan. Kalau CPR di sini beneran gitu. Jadi bener-bener real. Kalau mereka niat banget sih bikin film, emang niat banget. Kemudian kalau kita lihat Salomo, Bapak Ibu Saudara, harta tahta wanita apa yang dia nggak punya? Wanita kurang apa lagi 1.300 istri, 700 gundik. Kemudian harta pada zaman Salomo, perak itu nggak ada artinya. Dia sangat kaya, tata, dia raja, kekuasaannya sangat besar, orang-orang bayar upeti sama dia. Tapi sangat sayangnya si manusia paling berhikmat ini, dia punya kelemahan. Dia masa pemerintahannya dia tertarik kemana? Dia lemah sama wanita-wanitanya. Dia ini menyembah dewi-dewi itu sampai pada akhirnya ketika ia menulis kitab Pengkhotbah, dia katakan apa? Segala sesuatu itu sia-sia selain hidup yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, banyak sekali contohnya. Dan ini merupakan jadi pelajaran buat kita semua. Dari definisi dan gambaran di atas, contoh-contoh yang kita lihat tadi, Bapak Ibu Saudara. Bisa dilihat bahwa nafsu dan cinta itu punya proses yang sama. Prosesnya ada panjang, tapi tujuannya beda. Cinta sama nafsu mungkin diawali dari mana? Daya tarik uang, daya tarik kekuasaan, daya tarik fisik. Bukan hanya pria yang jatuh pada daya tarik fisik wanita aja. Sekarang banyak wanita juga kok yang jatuh. Kalau saudara nonton film di Netflix, itu ada yang saya juga belum nonton, tapi teman-teman bilang itu bagus, Tinder apa gitu ya, Tinder Swindler, saya lupa juga. Itu dia wanita-wanita tertarik dengan apa? Uang yang dipamerin, dengan pesawat jet yang dipamerin, dengan kegantengannya si Simon yang dia pamerin. Jadi nggak bilang pria aja yang gampang jatuh dalam nafsu, wanita pun bisa, semua bisa. Itu muncul dari daya tarik atau mungkin daya tariknya dari fisik atau uang atau kekuasaan. Nah, perlu ada perbedaan. Yuk kita lihat sedikit Bapak Ibu Saudara perbedaannya apa aja. Nah, cinta itu lebih dari sekedar suka. Mungkin kalau suka kelihatannya senang, saya suka makan sate kacang pakai lontong pakai kecap. Saya anak kecap, jadi saya suka sesuatu saya kasih kecap. Saya suka. Tapi kalau cinta, saya nggak cinta sama kecap, ya biasa aja gitu, nggak ada kecap bisa makan nggak bisa. Nah, kalau nafsu cinta itu biasanya membawa kebahagiaan. Kan kalau lagi saudara coba bayangin waktu saudara lagi jatuh cinta awal-awal, bawaannya apa? Senyum mulu ya kan, happy, wajah juga lebih glowing, skincare kalah, wajah lebih glowing karena jatuh cinta. Tapi ketika nafsu, ternyata nafsu itu membawa malapetaka. Berapa hal kita lihat, berapa banyak contoh kasus yang kita lihat. Akhirnya nafsu, contohlah paling konkret, Thanos ketika dia
lihat dia bilang apa? Waktu dia udah jentikan jarinya, setengah manusia hilang, setengah populasi dari manusia di dunia ini hilang. Dia kayak ternyata nggak ada apa-apanya, cuma segitu doang gitu loh. Kirain ada apa? Ternyata ternyata membawa malapetaka. Kemudian cinta membawa keceriaan dan semangat. Ya nggak sih? Coba ya, Bapak Ibu Saudara, kalau pas lagi jatuh cinta, saudara jatuh cinta pada seseorang, saudara cinta pada Tuhan, disuruh melayani kayak apapun, wah semangat, aku aja, Pastor Har, aku aja. Kenapa? Cinta menggebu-gebu kepada Tuhan, membawa keceriaan dan semangat. Tapi nafsu membawa kekecewaan, berakhir pada penderitaan pula. Nah, cinta itu suka memberi. Orang yang mencintai pasti ada yang namanya pengorbanan. Itu salah satu karakteristik kasih, yaitu berkorban. Kalau nafsu boro-boro memberi, yang ada malah merampas. Kalau orang yang jatuh cinta, orang biasanya akan memberikan yang terbaik pada pasangannya, bukan karena paksaan. Kalau kita lihat Tamar melayani dengan tulus dan ikhlas karena dia mengasihi kakaknya sebagai kakak. Dia mengasihi Amnon sebagai kakak. Dia melayani, dia bikin roti, adon-adon roti. Dia kasihnya kakak makan, gitu. Tapi si kakak itu melihat Tamar, si Amnon melihat Tamar dengan nafsu. Akhirnya dia apa? Merampas. Jadi ini bedanya juga. Kemudian cinta tuh biasanya awet, lama. Kalau nafsu sementara. Kenapa begitu? Dia nggak dapat apa yang dia mau. Dia tinggalkan. Cinta itu membangun, bertumbuh bersama-sama, selalu mau membangun. Saya punya tulisan, jangan terima aku apa adanya. Kan ada orang kalau baru mencintai, baru memulai hubungan, kan ada pengen, iya dong terima aku apa adanya. Iya benar, awal-awal itu stage pertama. Tapi berikutnya di dalam sebuah hubungan harus ada yang namanya saling membangun, saling bertumbuh, bukan bertumbuh gimana, tapi bertumbuh ke arah siapa? Ke arah Kristus. Nafsu itu menghancurkan. Kalau orang-orang yang menjalin hubungan karena nafsu, sekarang ini kan ada yang istilah namanya FWB ya, Friends with Benefit. Itu orang-orang, saya baru tahu juga itu Friends with Benefit. Ngeliatnya, oh apa sih FWB, saya cari tahu, oh kayak film itu loh, No String Attached, kan ada film juga Friends with Benefit, film Hollywood, tapi agak 21 plus kayaknya itu ya. Nah, film-film Friends with Benefit setiap kali bertemu mereka mereka temenan, tapi temenannya hanya apa? Hanya ke arah yang bisa mereka dapatkan, yaitu hubungan seks. Mereka check in bareng. Biasanya mereka ini nggak terikat, nggak punya hubungan yang jadi hubungannya hanya casual temen, tapi mereka melakukan hubungan seks. Itu Friends with Benefit, dan itu udah nggak aneh lagi buat anak-anak muda sekarang ini gitu. Nah, tapi kita harus ketahui bahwa dalam hubungan cinta, khususnya cinta romantis, Bapak Ibu Saudara, nafsu itu ada. Cinta romantis antara suami dan istri, nafsu itu ada, dan hal itu menjadi baik dan indah. Mengapa? Karena ada yang namanya pernikahan. Dalam pernikahan, sentuhan nafsu itu menjadi sentuhan kasih. Ekspresi dari kasih menjadi indah karena ada dalam pernikahan. Tapi pernikahan bukan untuk melegalkan perilaku seksual doang. Pernikahan ada bukan hanya bertujuan membahagiakan pasangan suami istri, tapi pernikahan ada untuk menguduskan. Pernikahan membuat satu perspektif baru tentang kekudusan. Tujuan pernikahan bukan untuk menikmati hasrat seksual atau nafsu belaka. Karena kalau memang tujuan pernikahan hanya untuk hasrat seksual atau nafsu saja, maka suami atau istri harus cari pasangan baru. Bosen dong seumur hidup sama dia doang. Nah, tapi pernikahan itu memiliki satu tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu untuk mengubahkan kehidupan setiap pasangan untuk semakin disempurnakan, dikuduskan ke arah Kristus. Di dalam berpacaran, hubungannya didasari cinta. Ada juga nafsu di dalamnya. Gak usah bohong lah. Ada pasti. Makanya para anak-anak muda, kalau pacaran kan ada yang meluk, saling merangkul, pegangan tangan, mengecup, dan lain sebagainya. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah sentuhan yang dilakukan berdasarkan kasih, dasarnya ada, dan ada dalam batasan yang apa? Wajar dan sehat.
Jadi ada batasan-batasan yang tetap harus dipelihara dan harus dijaga. Dan batasan-batasan itu harus sehat. Jadi hubungan itu harus sehat. Nah, sentuhan kasih itu kenapa ada sentuhan kasih? Ada orang yang kalau pacaran, saya punya teman, ada orang yang kalau pacaran tuh bahkan mereka menjaga, saling menjaga, benar-benar saling menjaga, karena mereka memang ini ya, memang mau jaga banget, nggak pernah pergi berduaan. Mereka emang udah komit dari awal, nggak mau pergi berduaan. Kalau selalu pergi bareng-bareng. Kalaupun ada waktu berdua, pas makan bareng itu aja. Dan mereka nggak kemana-mana berdua dalam tempat yang sepi, selalu dalam tempat yang ramai. Kalaupun perlu waktu berdua, pasti tempatnya yang ramai. Nah, ide itu baik bagi beberapa orang yang mungkin suka dan seperti itu. Tapi ada orang-orang yang ya pengennya kan kalau ini gini. Tetap satu hal aja, setiap sentuhan yang didasari kasih di dalam berpacaran harus ada dalam batasan yang wajar dan batasan yang sehat. Kemudian, nafsu dan cinta adalah dua hal yang berbeda, tapi nggak dipisahkan. Apalagi dalam belum pernah pacaran, aduh kasihan, Jeffrey. Sampai speechless. Oke, nafsu dan cinta adalah dua hal berbeda tapi nggak dipisahkan. Apa dalam pernikahan? Tanpa cinta, nafsu jadi satu kuasa yang liar dan mematikan. Tapi tanpa nafsu, hubungan cinta jadi hambar. Tapi ada ingat bahwa tetap aja ada batasan. Dan itu ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan dalam masa berpacaran. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada batasan yang wajar, ada batasan yang sehat. Batasan dalam bersahabat juga harus perlu. Batasan dalam berpacaran juga perlu. Harus ada. Jangan sampai terlalu bebas. Kebebasan yang terlalu bebas, akhirnya malah bablas. Ya, kemudian gimana dong kalau misalnya, Kak nanya dong, gimana cara saya ngalahin nafsu? Kalau ternyata, kan namanya saya manusia ya, ada kalanya nafsu itu tuh timbul. Iya, itu adalah hal yang wajar. Selama kita masih hidup, pasti ada. Gimana caranya ketika kita sehingga bisa terlepas dari jeratan itu, kalau sudah terjerat, atau bisa mengalahkan hawa nafsu ketika tiba-tiba dia muncul lebih daripada seharusnya. Yang pertama, yaitu kabur. Seperti Yusuf, waktu dia kabur dari cengkraman tangannya Tante Poti. Yusuf nggak bilang, tunggu Tante, tunggu, aku lihat dulu ke depan sana. Tante tunggu di sini. Dia nggak bilang kayak gitu. Yusuf juga bilang, jangan di sini Tante, di belakang aja. Aku tahu tempatnya. Dia nggak bilang kayak gitu. Yusuf juga nggak bilang, Tante, entar aja. Ini masih rame. Entar agak sorean ya. Dia nggak bilang kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yusuf apa? Lari. Yusuf lari dan dia meninggalkan pakaiannya pada si Tante Poti. 2 Timotius 2 ayat 22 menulis seperti ini. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kenapa orang muda? Iya, biasanya yang nafsunya menggebu itu orang muda. Kakek-kakek jarang walau ada. Ya, ada sih, ada kasusnya banyak, ada masalahnya, tapi jarang. Lebih sering orang muda. Kejarlah apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Jadi kasih dikejar dulu. Nafsunya belakangan. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kemudian yang kedua bisa dilakukan apalagi? Say no. Yakobus 1 ayat 15. Jadi teman-teman, kalau kita nafsu itu muncul lebih daripada seharusnya, dari yang kita merangkul, tiba-tiba jadi grepe-grepe, wah itu langsung no, gitu. Kenapa? Jangan bilang nanti ya, tunggu dulu, enggak, no, langsung no. Dan apabila keinginan, jadi nafsu itu keinginan, itu dibuahi, dibiarin, dia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, dia lahirin apa? Maut. So ini desire, keinginan ini di dalam bahasa Inggrisnya, di terjemahan bahasa Inggrisnya menggunakan kata desire seperti nafsu, lust juga. Jadi ini bukan hanya dalam hubungan seksual aja ya, tapi kalau misalnya melihat ada duit, jadi bendahara. Keinginan untuk nyolong dikit aja, orang nggak tahu. Ubah laporan dikit aja, orang nggak tahu. Ketika ada keinginan seperti itu, say no. Kemudian kalau misalnya ada celah untuk berbohong, untuk korupsi dan lain sebagainya, ada keinginan dikit aja langsung say no. Say no. Jangan sampai keinginan itu dibuahi, dibiarkan, akhirnya mendatangkan dosa.
Ketiga, pray, berdoa. Berdoa ketika godaan hawa nafsu muncul di pikiran kita, entah itu hawa nafsu untuk mengambil bukan yang milik kita, hawa nafsu seksual juga, misalnya, gak ada orang nih, gak ada orang, aku sendirian di rumah, panggil cewek gua, hai, yang aku di rumah sendirian loh. Atau si cewek bilang, yang aku di rumah sendirian loh, cowoknya yang dari gak ada bensin pun langsung jadi ada bensin, dibela-belain. So, berdoa. Kalau itu muncul dalam pikiran kita, kemudian ada misalnya kita ada dalam situasi kita bisa ngambil uang, kita bisa ngambil sesuatu yang bukan milik kita, itu muncul dalam pikiran kita, berdoa minta kekuatan sama Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya apa? Jangan jatuh dalam pencobaan. Kadang godaan muncul. Godaan bisa muncul kapan saja. Tapi kita minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Ingatkan kita, kuatkan kita dalam menghadapi segala godaan hawa nafsu itu. Roh memang penurut, tapi daging lemah, kata Matius 26 ayat 41. Maka salah satu respon yang harus kita lakukan ketika godaan hawa nafsu datang adalah apa? Berdoa sama Tuhan. Kemudian yang terakhir, kontrol. Kontrol itu mengendalikan diri. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan akal budi, Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki intuisi. Kalau animal itu insting, tapi kita bukan animal, kita manusia, ciptaan Tuhan yang mulia. Kita diberikan intuisi, bukan insting. Kemudian kita juga diberikan apa? Akal budi. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Kalau dulu ya, adik saya tuh punya anjing kecil. Anjing kecil ini perempuan, betina. Anjingnya ini betina. Kemudian karena dia mesti pergi, dititipinlah ke rumah temannya. Di rumah temannya itu ada anjing lain yang gede, segede ya kayak anjing golden gitu. Yang ini anjing kecil, Maltese kecil banget. Yang satu lagi anjing golden. Pulang-pulang Bapak Ibu Saudara, tahu apa yang terjadi? Si anjing kecil diperkosa dong. Bukan diperkosa sih, emang namanya juga anjing ya kan. Apa yang kita harapkan gitu. Tapi menurut kita, ya ampun anjing gue diperkosa. Sama siapa? Bruno, katanya gitu. Ya, kenapa? Ya itulah hewan. Mereka tidak bisa mengendalikan nafsu mereka. Tapi manusia diciptakan Tuhan dengan apa? Akal budi dan hikmat. Amsal 25:28 mengatakan orang yang nggak bisa kendalikan diri seperti apa? Kota yang roboh temboknya. Nggak ada pertahanan lagi. Kita adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan dengan penuh kemuliaan yang dari Tuhan. Segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita jaga, kita kendalikan diri kita. Kita manusia yang diberikan akal budi, kita pasti bisa menjaga, kita bisa menguasai diri, kita bisa mengendalikan diri kita. So, untuk menghindari nafsu yang berlebihan dalam menguasai dalam hubungan, jangan lupa libatkan Kristus selalu. Ini tadi udah. Nafsu dalam cinta manusia harus ada dalam batas yang wajar dan kadar yang pas. Supaya apa? Nafsu itu tidak menjadi jerat. Kalau sudah menjadi jerat, dia mengikat dengan sangat erat. Jadi berhati-hati, gimana caranya supaya kita nggak dijerat oleh hawa nafsu itu, libatkan terus Kristus di dalam setiap hubungan kita. Apapun itu, dalam pekerjaan sehingga kita tidak tergoda untuk korupsi, tidak tergoda untuk bohong, tidak tergoda untuk mengambil yang bukan milik kita seharusnya, dalam kekuasaan, di dalam apalagi di dalam pacaran, dalam pernikahan juga. Nah, setiap hubungan akan menjadi indah. Setiap hubungan tujuannya terus bertumbuh, saling membangun, saling menopang. Jika Kristus menjadi pusatnya. Demikian juga di dalam hubungan pernikahan. Bukan berarti hubungan pernikahan itu kebal terhadap dosa lust ini. Lust ini kalau di dalam, jadi ada 7 deadly sins, 7 dosa paling mematikan menurut, kalau saya search Google ada tuh. Salah satunya adalah lust. Dan pernikahan bukan berarti kebal terhadap dosa ini. Tapi ketika melibatkan Kristus, memusatkan hubungan pernikahan, hubungan apapun kepada Kristus, tetap terpusat pada Kristus, hubungan itu akan menjadi indah. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sharing pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pastor Har, jika ada yang mau bertanya dilanjutkan silakan. Terima kasih. Oke. Thank you buat Pastor Claudia, buat pemaparannya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, tadi sudah mendengar love, lust, dan kemudian ada loss-nya, ya. Sekali lagi ada love,
Ada last-nya dan kemudian nampak loss-nya di sana ya. Kalau kita lihat tulisan yang tadi love, last, ada loss-nya di sana. Baik, Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya silakan, bisa bertanya apa saja. Kita akan sama-sama sharing, saling berbagi dan kita akan sama-sama belajar bersama. Tapi sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Pastor Claudia begini. Bukan dalam hal berpasangan ya, tapi dalam semua hal, semua aspek, mau itu bekerja, mau itu semuanya, pasti ada yang namanya dosa yang mengelilingi kita, seperti singa yang berkeliling mengaum ketika kita lengah, siap kita menerkam. Itu sudah dibilang oleh firman Tuhan dan itu pasti sudah ada begitu. Dan kita butuh Kristus, kita butuh pribadi Tuhan itu menjaga dan menaungi. Kita butuh firman, kita butuh renungan, kita butuh partner dalam Tuhan. Tetapi permasalahannya adalah ada begitu banyak anak-anak Tuhan ya, saya nggak bilang orang Kristen yang lain, tapi anak-anak Tuhan yang juga sering mengikuti Zoom, sering aktif di gereja, sering ikut seminar, anak-anak majelis, anak-anak hamba Tuhan, banyak yang jatuh dalam hal seperti itu. Dia punya papa hamba Tuhan, dia punya papa mama adalah majelis, dia dikelilingi oleh orang-orang rohani, dan dia rajin membaca Alkitab, tapi itu ternyata tidak mampu, nggak anti peluru gitu loh dia. Nah, apa sih yang menyebabkan orang-orang seperti itu ya? Orang-orang tanda kutip rohani kelihatannya seperti itu malah lebih gampang, lebih cepat, saya katakan bukan hancur, bukan jatuh ya, tapi malah jadi berkeping-keping gitu loh. Oke. Itu kan satu hal yang sangat kasihan begitu ya. Iya. Iya, benar-benar. Bisa dipahami, benar-benar. Oke. Wow, thank you Pastor Har. Jadi, Pastor Har, kalau saya lihat ya, kadang kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang rohani, kita terlihat rohani, belum tentu kita sungguh rohani. Kenapa? Tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa terlihat menangis-nangis ketika gereja kita kan, kalau di tempat saya gerejanya kan karismatik. Jadi kalau kita doa nangis-nangis itu biasa gitu kan ya. Kalau kita pimpin pujian nangis-nangis sambil angkat tangan itu biasa gitu. Tapi kita bisa terlihat memuji Tuhan dengan sangat khusyuk, dengan nangis-nangis, mengangkat tangan, nyembah segala macam. Tapi kalau dalam hatinya kosong bisa nggak? Bisa banget. Terus kita juga bisa terlihat, wah rajin sekali dia baca Alkitab, wah profile di sosial medianya Jesus first gitu. Tapi kehidupannya enggak mencerminkan Kristus, bisa nggak? Bisa banget. Kenapa? Karena pribadinya nggak punya hubungan sama Tuhan, dan firman Tuhan yang dia baca setiap hari itu hanya dia baca, dia tidak alami, dan firman Tuhan itu akhirnya tidak dia izinkan untuk mengubah hidup dia. Karena seharusnya kalau secara logika, saya lupa di ayat mana, Timotius 3:16, dia pokoknya 1 apa 2 Timotius saya lupa, yang segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk pokoknya mengubahkan hidup kita, ya kan. Nah, kalau misalnya kita tidak mengizinkan firman Tuhan untuk mengubahkan, mentransformasi hidup kita, maka kita nggak akan pernah berubah. Thank you. Cisium. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. That's it. So, jika kita sendiri, pribadi sendiri, nggak punya hubungan yang erat sama Tuhan, kalau saya selalu menggunakan kata erat dan melekat. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya dekat nih, ini sama ini dekat, nggak jauh kan, ini dekat banget nih, berapa senti paling. Tapi kalau melekat itu nempel. Nah, seharusnya seperti ini hubungan kita dengan Tuhan. Melekat, nempel, erat, nggak bisa dilepasin lagi. Seperti itu harusnya hubungan kita dengan Tuhan. Sayangnya, banyak orang yang kelihatan dekat, padahal enggak. Kenapa dia nggak izinin Tuhan ubah hidup dia? Dia nyaman, dia pengen. Ini kata-kata yang saya ambil dari Pastor Craig Groeschel. Dia menggunakan istilah Christian atheist. Jadi orang-orang Kristen, ya, yang dia tahu ada Tuhan Yesus, dia percaya kok ada Tuhan Yesus, tapi kehidupannya seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Dia hidup sebebas-bebasnya. Maka hidup yang bebas tanpa kekang itu membuat dia terjatuh. Ketika ada godaan, kepleset dikit, jatuhnya panjang, dalam-dalam banget. So saya rasa
hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu lebih penting dari pelayanan. Kalau kita punya pelayanan sibuk bisa banget. Wah, kalau udah kayak Pastor harus sibuk. Saya juga lumayan kan banyak ininya. Tapi yang paling penting itu bukan Tuhan nggak mau kesibukan kita melayani, Tuhan mau hubungan kita sama Tuhan itu bukan hanya sekedar dekat, tapi melekat sama Tuhan. Itu nomor satu daripada kesibukan kita melayani. Kemudian kesibukan kita lain-lainnya itu nomor sekian-sekian lagi. Jadi bisa kita kelihatan sibuk, tapi belum tentu kita punya hubungan sama Tuhan itu benar. Seperti apa yang Pastor Harsari sampaikan, bisa aja dia anak pendeta, atau bisa juga dia pendeta sendiri. Banyak loh yang kita lihat, berapa banyak pendeta yang jatuh. Itu bukan satu hal yang menyenangkan, itu adalah hal yang sangat menyakitkan buat orang-orang Kristen. Banyak orang-orang yang jadi teladan malah jatuh. Kenapa? Kita perlu menopang mereka. Kalau mereka terlihat apa, kita topang, kita tegur, kita ingatkan. Biar apa? Mereka punya hubungan pribadi sama Tuhan itu kuat, sehingga mereka nggak mudah untuk tergoda. Seperti itu. Saya sedikit mengutip seperti yang tadi sudah disinggung. Pastor Greg Groeschel menuliskan dalam Christian Atheist mengatakan bahwa seorang Kristen ateis itu malah lebih berbahaya dibandingkan seorang ateis murni. True. Karena dia lebih berpotensi untuk menjatuhkan orang Kristen dibandingkan orang ateis yang benar-benar ateis begitu. Karena orang bisa jadi kecewa ya. Iya, karena pastornya mengatakan bahwa Christian atheist is more danger than the real atheist. Dan itu menjadi satu hal yang saya rasa tanpa kita sadari, jangan-jangan itu ada di sekitar kita. Yeah. Kita nggak tahu. Kita berteman dengan teman begitu banyak orang, kemudian kita nggak tahu dia itu Christian ateis atau hanya Christian bahkan dia ateis. Ya. Jadi dalam memilih teman untuk PA, untuk dalam komunitas itu juga perlu diseleksi. Saya pikir. Banget. Benar. Itu juga perlu kita lihat bagaimana kita bisa bertumbuh. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Jan Simbolon. Kenapa orang yang terlihat rohani juga berani meninggalkan kekasihnya hanya karena harta? Sayang, hubungan yang telah dibangun. Berdoa bersama, jalan bareng, dan komunikasi lancar. Serius. Wah, ini seriusnya langsung tanda serunya 2 ya. Cowoknya ditinggalkan, mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, itu pertanyaannya. Silakan Pastor Claudia, ada jawaban, masukan. Teman-teman kalau mau menjawab juga boleh ya. Welcome. Iya, boleh. Silakan saya diinterupsi ya. Nggak apa-apa kok saya dipotong. Kadang suka ini juga kepanjangan. Oke. Aduh, maaf ya. Ini saya turut berduka cita kepada cowoknya. Tapi saya nggak tahu kenapa alasannya. Tapi satu hal aja sih. Kalau bukan Tuhan izinkan, ya kita anggap saja segala sesuatu itu ada di dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya kalau sudah berdoa bersama dan menyerahkan hubungan itu ke dalam tangan Tuhan, lalu patah hati, berarti Tuhan nggak izinkan hubungan itu ada. Ya kan? Kedua, jika patah hati, izinkan saya bicara seperti ini, itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari cinta yang salah. Saya berani ngomong karena saya udah alami. Gitu. Jadinya saya akhirnya menyadari hubungan yang saya jalani, dia pendeta, saya juga gitu loh. Salahnya apa? Ya kan? Tapi kalau akhirnya patah hati, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau bentuk dari kita berdua. Dan akhirnya saya sadari, itu saya bisa seperti ini, saya berani. Dulu saya manja banget, cengeng pula, saya bisa berani. Karena apa bentukan itu tadi. Jadi saya nggak tahu, mungkin ya si wanita itu punya alasan yang kita nggak pernah tahu. Ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu bertanya kenapa kamu lakukan itu, daripada kita berasumsi, daripada saya nebak-nebak dia kenapa. Lebih baik mungkin si cowoknya bisa langsung tanya kenapa. Kalau emang dia bilang ya emang karena lu gak ada duit, emang bisa kayak gitu, ya udah, emang itu jawaban dia, ya udah kita terima aja. Mau gimana lagi, emang itu jawaban dia. Tapi sebagai yang pria, kalau saya mudah-mudahan ini bisa menghibur yang pria, nggak apa-apa patah hati daripada masuk dalam satu hubungan yang salah. Karena tadi udah libatin Tuhan, udah berdoa bareng, berarti sudah melibatkan Tuhan. That's okay. Gitu. Oke, kalau tadi kayak Coach Syung mau
raise hand. Raise hand. Silakan kok, ada masukan, ada bantuan ya. Silakan Iya. kok, Sesio. Silakan kok, tolong. Iya. Malam, Pastor. Malam. Jadi dari tadi diikutin materinya, ini semua ceritanya untuk yang masih lajang, yang keluarga gimana ya? Oh di terakhir baru ada dikasih tahu ya. Jadi ya memang betul, karena dari beberapa teman-teman atau dalam pergaulan saya, justru orang yang sudah dalam status pernikahan, juga seperti tadi Pastor bilang, tidak terlepas daripada las ini. Nah, justru lebih berbahaya, ya. Dia bisa terjebak di dalam misalnya perselingkuhan ataupun lebih parah yang paling sekarang lagi ngetren kan swinger. Hah? Oh, oke. Swinger yang tukar pasangan ya. 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 Nah, itu juga sesuatu hal yang berbahaya. Nah, hal lain dalam pernikahan seperti tadi Pastor bilang, jangan menikah hanya gara-gara supaya bisa dapat menikmati seks, ya. Karena juga katakanlah dia tidak bersama dengan orang lain, dengan istrinya sendiri, dengan pasangan sendiri, kalau karena nafsu bisa juga melakukan penyimpangan perilaku seks ya. Nah itu menurut saya juga termasuk bagian daripada las ya. Jadi memang dalam pernikahan pun harus hati-hati ya. Nah, apakah kita menikah karena dijodohkan atau karena kita memang pernah jatuh cinta, berkenal? Ya, keduanya kalau misalkan dipersatukan di dalam pernikahan kekristenan, ya harus belajar saling mengasihi, mencintai, ya harus saling mengenal. Nah, itu saya pikir hal yang utama. Ya, kalau terus masalah soal tadi ada orang yang terlihat seolah-olah begitu rohani, seperti Pastor tadi bilang, ya itu kan kelihatannya doang. Ya. Tapi kenyataannya bagaimana? Kan itu yang penting. Ya. Oleh sebab itu saya pribadi menganjurkan dan mengencourage setiap generasi muda bahwasanya seriuslah terhadap kerohanianmu, Ya. bukan karena melihat pastormu, pendetamu, atau orang tuamu atau siapapun, tapi untuk dirimu sendiri. Bahwasanya itu kamu harus serius tentang kerohanianmu, soal keselamatanmu, karena itu memang dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus berusaha untuk menjaganya. Oleh sebab itu, kalau hanya terlihat dari luar, appearance-nya doang, atau kita bilang dia mengenal Allah secara kognitif karena dia membaca Alkitab, dia begitu luar biasa menghafal ayat Alkitab, ya itu kan hanya terlihat dari luarnya. Kenyataannya seperti Henok. Bagaimana sih Henok setelah dia melahirkan, mendapatkan seorang anak Metusalah, dia berubah 180%. Dia menjadi mempunyai hubungan intim dengan Allah yang begitu dekat, disebut dalam Alkitab hidup bergaul dengan Allah. Itulah disebut intim dengan Allah, yaitu hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya bukan hanya membaca, mengenal Allah secara kognitif, secara akal budi, tapi juga dengan hati, dengan segenap jiwa. Kan itu yang Yesus katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan akal budi. Nah, kalau kita hanya berhenti sampai ke akal budi, ya nggak jalan, nggak sesuai. Ya, bagaimana dengan jiwamu dan hatimu gitu? Ya, saya pikir keseluruhan itu harus menjadi satu kesatuan supaya kita bisa makin dekat dengan Allah dan dengan makin memiliki karakter Kristus ya. Itu kan tujuan akhir kita ketika menjadi percaya, menjalani kehidupan di dunia ini, tujuan akhirnya adalah yang harus kita capai adalah memiliki karakter Kristus. Ya, saya pikir demikian, Pastor. Oke, thank you. Nah, sebelum masuk saya pengen mendalami pertanyaan dari ini dua masuk ya, dari saudara Vincent dan dari Evan Sanjaya. Sebelum di sana ya, saya teringat dengan satu perkataan dari seorang penulis mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan mereka dipersatukan dalam satu kesatuan tubuh, mereka punya satu mandat.
mandat budaya. Ternyata dari mandat budaya ini ada dua hasil yang harus keluar. Yang pertama adalah prokreasi, yaitu melahirkan, beranak cucu. Beranak cucu. Nah, itu sesuatu yang sudah menjadi mandat budaya dari Allah. Tapi jangan lupa bahwa di dalam mandat budaya prokreasi ada mandat lagi yang kedua, yaitu rekreasi. Nah, ini dalam cinta dan las ini bersatu dalam dua mandat ini. Mandat prokreasi dan mandat rekreasi ini jadi satu kesatuan. Jadi kalau cinta tanpa nafsu itu juga nggak bisa, nafsu tanpa cinta itu juga aneh begitu. Jadi ini satu kesatuan yang di dalamnya itu dibungkus oleh yang namanya pernikahan yang disatukan oleh Tuhan. Jadi kalau di luar itu, di luar pernikahan, di luar daripada segala sesuatu yang tidak disatukan oleh Allah, jadi pasti dari dua mandat ini ada satu yang loss. Ada satu yang hilang, ada satu yang hanya las saja, ada yang cinta saja. Nah, saya kembali kepada pertanyaan yang tadi. Bagaimanakah kalau pernikahan ini sebaliknya? Dijodohkan orang tua. Jadi kalau dijodohkan berarti nggak ada cinta. Maybe ya, penafsiran saya ya. Sekarang mungkin nanti saudara Vincent bisa ngomong langsung, nggak ada cinta, dan otomatis kalau nggak ada cinta, apakah nggak ada nafsu, itu juga harus dipertanyakan. Nah, jadi gimana Pastor kalau dia menanggapi kalau dia dijodohkan itu? Oh, ini cocok nih, misalnya nih udah usia udah cocok. Wah, udah lanjut, udah kepala berapa nih? Wah, udahlah, jodoh, udahlah married gitu kan. Jadi how become gitu. Oke. Walaupun kita udah di tahun 2022, tapi ternyata perjodohan masih ada ya. Yes. Ya. Oke, kalau walaupun nggak ada cinta atau nafsu gimana? Kalau boleh saya jawab, ada seperti ini. Untuk saling mengenal dulu. Saling mengenal itu bukan harus dengan cinta, kan? Tapi saling mengenal itu sebagai saudara dan sahabat di dalam Tuhan. Ada dua orang teman yang saling dia dijodohkan, dijodohin, lalu nggak lama langsung berapa bulan deh langsung nikah gitu. Sekarang melayani berdua di satu gereja di Bandung sana, di daerah Lembang ya, kalau nggak salah. Dan bagaimana mereka ini, saya melihat mereka saling menopang satu visi di dalam doa, mereka saling menopang. Dan walaupun tidak ada cinta dalam artian cinta dan nafsu seperti orang yang menikah pada umumnya, tapi ada yang satu hal yang namanya kasih. Di dalam kasih persaudaraan, kasih itu saling membangun, dan saya yakin dan percaya lama-lama ketika saling mengenal, saling mengasihi, cinta di antara dua orang pria dan wanita yang sudah menikah itu bisa Tuhan yang menumbuhkan. Karena Tuhan kan adalah Allah adalah kasih. Dan saya percaya cinta itu Tuhan bisa tumbuhkan, bukan baper sementara ya, baper beda ya. Baper kan cuman kayak lihat ini digombal-gombalin terus baper. Ini cinta itu bisa ditumbuhkan. Karena kalau kita lihat orang-orang zaman dulu ya, kalau mereka yang dijodohkan itu mereka bisa kok saling mencintai, mereka juga bisa tuh punya anak gitu ya kan, banyak lagi anaknya walaupun dijodohin. Itu berarti kan saling ketika saling mengenal, lama-lama setelah saling mengenal mereka saling mengasihi. Dan akhirnya mereka menemukan ya, cinta itu dan nafsu itu ada ketika mereka saling mencintai. Itu kalau boleh saya jawab kepada siapa nih? Brother Vincent. Ya. Oke. Kemudian semoga nanti boleh kalau Vincent pengen bertanya lagi, soalnya ini kan pertanyaannya kan hanya tunggal dijodohkan. Kan kita nggak tahu jodohkannya bagaimana dan apa kan kita nggak tahu, tapi boleh kalau mau bertanya boleh lagi ya. Kemudian Evan bertanya bagaimana jika seorang yang terlanjur melakukan dosa hawa nafsu, lantas bagaimana bisa memperbaiki diri dan hubungannya? Oh oke. Next question. Oh oke. Pertanyaan yang baik. Ketika sudah terlanjur melakukan dosa dalam sebuah hubungan, pertama minta ampun kepada Tuhan. Kedua, tidak melakukannya lagi. Dan setelah minta ampun sama Tuhan, tidak melakukannya lagi, komit untuk bertobat. Bukan satu orang aja, tapi dua-duanya bertobat. Karena kan dosa hawa nafsunya itu pasti dengan dua orang dong ya, dengan pasangannya pasti. Dua-duanya komit untuk bertobat dan komit untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Komit
untuk tidak melakukan dosa itu lagi, benar-benar komitmen ini harus dijaga sampai pada hari pernikahan. Seperti itu. Karena ada kok orang yang bukan berarti ini disahkan, dilegalkan, dan dianggap biasa, tapi ada orang-orang yang belum mengerti dan nggak ngerti kalau itu salah, karena semua orang melakukan, dia kira itu adalah hal yang biasa, dia nggak ngerti, tapi ketika dia tahu bahwa itu adalah salah, kemudian dia sangat menyesal, maka bisa untuk benar-benar yang bertobat, minta ampun sama Tuhan, selalu ada pengampunan ketika kita datang pada Tuhan, dua-duanya komit, tidak lakukan lagi, dua-duanya bertobat, dua-duanya benar-benar semakin belajar untuk jaga kekudusan di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Itu aja. Harus bertobat, kemudian harus komitmen, kemudian Yes. menjaga diri. Yes. Oke. Itu pertanyaan penting itu ya. Apakah cinta karena nafsu bisa bertahan lama, dan apakah nafsu tersebut bisa diubah jadi cinta? Apakah cinta karena nafsu bisa bertahan lama? Biasanya enggak. Biasanya cinta karena nafsu. Apakah nafsu tersebut bisa diubah? Tunggu ya. Saya berpikir kalau sudah cinta pasti ada nafsu dalamnya. Tapi ini cintanya Tapi- karena nafsu. Karena nafsu. Kalau cinta karena nafsu, Jadi berarti dia itu awalnya bukan nggak cinta dong. berarti Awalnya- berarti dia nggak cinta. Kok ini Begitu kayaknya nggak kita cinta- berdua doang ya? Iya. Maksudnya bukan cinta, Begitu dia nafsu. nggak cinta, kemudian bisa berubah jadi cinta nafsunya itu. Ya, Bisa aja, Pretty Woman kan gitu tuh film itu. ya. Tapi permasalahannya adalah tergantung orangnya juga sendiri. Iya. Kalau terus-terusan mau terus nafsu saja, ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau saya jarang contoh. Jarang. Iya, jarang. Kita Jarang. jarang. Biasanya Jarang jarang. sekali. Laki-laki Mereka udah punya ego kebiasaan gini. ya sama nafsu ya. Laki-laki punya ego gini. Kalau karena nafsu ya. Kalau saya belum dapat, saya akan berusaha. Tapi kalau sudah saya dapat, saya akan tinggalkan. Itu kalau Nah, iya. egonya laki-laki. Oh, oke. Iya. Itu kalau egonya laki-laki. Ini laki-laki yang menjawab, jadi lebih valid. Permasalahannya begini. Permasalahannya adalah begini loh. Ketika kita menyukai, ini fenomena benar yang kita alami oleh sebagai laki-laki. Mungkin perempuan juga ada sedikit dulu, sekarang pasti mungkin banyak. Kalau kita lihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, yang pertama kali kita lihat pasti dari mata. Mata melihat fisik. So pasti Ya. itu. Oh ya cantik, oh ya tampan, oh ya seperti yang main film Penthouse, Joe Dante, ganteng sekali ya kan, kaya cowoknya, oh ceweknya ini seperti semua ada. Kemudian itu kan nafsu, ya. Tapi nafsu ini akan menjadi cinta ketika kita perlahan-lahan mengubah cara pandang kita, bukan semata-mata hanya nafsu doang. Kalau itu kita pertahankan terus, percayalah, gak akan diubah jadi cinta. Believe Iya. me. Ya. Percayalah, gak akan. Apalagi laki-laki. Kalau perempuan mungkin Pastor Claudia akan menjawab, tapi kalau laki-laki jarang. Kan kalau Seperti tadi, kataku, ya Coach Siung bilang tadi kan, kalau cowok biasanya apa? Kalau belum dapat dia kejar, kalau udah dapat ya udah. Nah kalau ya udah cewek, gitu loh. cewek itu biasanya kalau misalnya salah ya, salah dalam artian karena ada beberapa orang yang saya layani seperti itu, mereka sudah terlanjur berhubungan seks di dalam berpacaran, biasanya ceweknya itu lebih hancur gitu. Kenapa? Karena buat wanita hubungan seksual itu sangat intim, sehingga nggak mungkin enggak, pasti ada perasaan di dalamnya. Yes. Jadi agak jarang ya wanita itu hanya nafsu saja, kecuali maaf kalau dia adalah wanita yang menjajakan diri untuk mencari uang. Tapi kalau dia dalam hubungan berpacaran, biasanya kenapa wanita selalu dikatakan korban? Karena mereka nggak baper. Buat mereka di dalam hubungan seksual itu pasti melibatkan perasaan. Nggak Yes. mungkin nggak baper. Nggak mungkin enggak. Karena itu terlalu intimate, terlalu intim. Yes, saya setuju sekali di sana. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa saya sendiri melihat bahwa kerumitan antara love dan lust itu benar-benar cukup rumit untuk kompleks. kita kompleks, sehingga ketika kita jalani pun akan sangat sulit untuk
kita bisa bedakan secara pemikiran, kognitif kita bisa, tapi ketika menjalani itu kayaknya ada sesuatu yang ini saya love or lust ya. Ini saya jujur saja, kita jujur saja, ketika kita pertama kali pacaran, saya mau ngobrol nih, saya mau cerita punya saya ya. Saya nggak mau ngomong orang punya saya ya. Ketika saya pertama kali pacaran pegangan tangan, saya juga nggak tahu itu love or lust. Kita nggak tahu. The first time loh. Ya, jadi bagi saya pribadi adalah bagaimana kita dekat dengan Tuhan untuk membawa kita bisa berada di track yang benar. Whatever itu. Masih ngomong soal pacaran. Belum ketika pernikahan lagi. Itu akan sulit lagi. Jadi saya rasa love or lust ini sangat gampang membuat kita lost ketika kita tidak berada dalam tracknya Tuhan. Seperti yang dikatakan sama Pastor Claudia tadi, kontrol, dekat dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Itu satu hal yang cukup baik untuk kita teladani, kita ikuti ya. Poin yang bagus. Sering orang-orang itu mulai dari sekedar mengagumi, kemudian berlanjut menjadi obsesi. Wow. Dari obsesi ini kemudian pikiran menjalar, wah, pakai menjalar ya, menjadi hal yang aneh-aneh. Sikap bagaimana yang harus kita ambil? Wait, saya mau tanya ini, sikap siapa? Sikap cowoknya, sikap ceweknya, atau bagaimana ini? Sikapnya masih sikap siapa ini? Kalau boleh diketik aja boleh. Ini sikap siapa? Sikap dari cowoknya apa ceweknya? Keduanya. Oke. Ceweknya kabur. Silakan. Pastor Claudia menjawab. Ya, kalau udah obsesi, koreksi saya kalau saya salah, tapi ini kesimpulan saya. Obsesi saya rasa sudah kurang sehat, sudah enggak sehat, karena obsesi itu bisa jadi hal-hal yang banyak hal, itu sangat luas, bisa jadi menguntit diam-diam, stalking, terus ngikutin, itu udah obsesi. Kemudian kalau perempuannya kabur aja, laporin, atau jangan pergi kemana-mana sendiri, jangan kalau udah tahu ada orang yang terobsesi, benar-benar seperti itu, harus jangan sendiri, itu berbahaya. Karena bisa diculik, bisa diperkosa, itu bisa banget. Kenapa? Karena sudah obsesi. Karena obsesi udah nggak sehat gitu. Apalagi kalau obsesi dalam hal ini kemudian pikiran menjalar menjadi hal-hal yang aneh-aneh, kan kayaknya serem banget itu. Saya mikirnya udah kayak, jangan ini gitu. Jadi objek gitu. Jadi kayak wanita yang dia tadinya bukan dia kagum, kemudian lama-lama menjadi objek. Objeknya itu biasanya nggak jauh-jauh dari objek seksual. Kalau pria yang sudah terobsesi dengan seorang wanita, dan sebaliknya, seorang wanita bisa juga terobsesi sangat dengan seorang pria. Pernah tahu nggak sih ada orang di Cina, dia itu sangat terobsesi dengan Andy Lau. Oh. Dimanapun Andy Lau konser, dia kejar. Sampai mereka jatuh miskin, dan karena si perempuan ini orang tuanya, jadi dia pernah mimpi Andy Lau tuh nikah sama dia. Dia main mimpi ya kan. Jadi dalam mimpinya itu dianggap itu adalah satu kebenaran, satu hal yang bakalan terjadi, hal yang nyata. Ketika Andy Lau misalnya pacaran sama siapa, dia marah, dia ngerasa Andy Lau selingkuh gitu loh. Itu terobsesi. Akhirnya sampai dia itu jual tanah atau segala macam untuk bisa ketemu masuk ke backstage. Kalau Andy Lau nyanyi ke backstage gitu, beli yang backstage, punya tiket. Seperti itu obsesi, dan akhirnya ya jatuh miskin, parah banget jatuh miskin, sangat-sangat miskin. Jadi bukan hanya pria ke wanita aja, tapi wanita ke pria juga. Kalau dia menyadari dia terobsesi pada sesuatu, ini merupakan masalah kejiwaan. Kalau boleh saya beri kesimpulan, kalau dia mau sembuh, datanglah kepada psikolog. Hari-hari ini datang ke psikolog bukan untuk orang yang sakit jiwa terus kita katakan gila, enggak. Orang yang dengan masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa juga bisa loh ke psikolog, dan kalau misalnya nggak mau ketemu langsung bisa online sekarang. Jadi kalau misalnya udah obsesi, silakan koreksi kalau saya salah, karena saya nggak terlalu punya pengetahuan tentang masalah kejiwaan, tapi buat saya kalau obsesi udah jadi masalah kejiwaan, boleh nyari ke orang yang lebih profesional. Seperti itu. Oke, bagaimana menanggulangi obsesi? Saya minta dosen psikologi dari UPH, Bapak Vincent,
Bagaimana Wow. menangani orang yang obsesi ketika dia obsesi kepada seorang dan dikejar-kejar, kemudian sampai kalang kabut, kemudian sampai lari, bahkan menghindar. Ada orang yang sampai dia menghapus IG, Facebook, semua dihapus gara-gara seorang laki-laki mengejar dia dan dia nggak berani keluar rumah. Itu sudah parah sekali kan. Itu Ya, sudah betul. menyebabkan cewek itu nggak bisa bergerak kemana-mana. Nah, Ya. bagaimana? Bukan ceweknya ya. Saya mau tanya kepada kepada Pak Princen, bagaimana menyikapi obsesi itu dari sisi laki-laki yang suka begitu, dan bagaimana perempuan, wanita yang harus belajar untuk tidak lepas daripada yang seperti itu. Silakan, saya minta kesediaan Pak Mungkin Princen. dari perempuannya dulu kali ya. Kalau sudah seperti itu sih udah lapor polisi. Itu udah Itu sah berarti ya Pak ya kalau kita lapor polisi kan? Iya. Itu bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak menyenangkan. Membahayakan? Tidak menyenangkan. Kalau Tidak sampai membahayakan ya udah pasti sih. Oke. Terus kalau dari sisi laki-lakinya, kalau dia sadar sih ya, tadi sudah benar sih dibilang ke psikolog lah. Oke, dan itu memang harus membutuhkan psikolog. Dia nggak akan bisa aware sendiri, sadar sendiri. Dia harus butuh seorang penanganan profesional begitu ya. Itu nanti harus lihat case-nya lagi. Saya tidak mau asal mendiagnosis, tetapi ada sih satu gangguan yang memang seperti itu. Dia termasuk ke dalam delusi sudah kalau itu. Oke. Wow, kita ketemu dengan seorang dosen psikologi hari ini ya. Dan memang ini penting ya, karena memang nggak disangka bahwa itu bukan di luar negeri, di Indonesia juga ada, dan bahkan banyak tanpa kita nggak tahu ya. Tapi begitu dengar cerita teman-teman, saudara-saudara, sahabat, ya digangguin, cowoknya sih ngejar, cari sampai stalking di IG, sampai IG-nya diganti, semua diganti, bahkan dia merasa hidupnya nggak aman, datang ke rumah lagi, bahkan ketika pokoknya ngeri begitu ya. Dan itu memang kembali ya, memang love dan lust itu bisa lost di sana. Ya. Dan ini satu hal yang penting bagi kita semua sebagai generasi muda. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Yang mau bertanya boleh diketik. Iya. Ada? Yang jomblo tanya. Silakan. Aduh, yang belum pernah jomblo, pacaran boleh loh bertanya, nggak apa-apa. Silakan. Memang di dalam. Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Silakan. Ya. Gini ya. Nah, ini pertanyaan masih jomblo kayaknya. Jadi banyak ya anak muda ketika kita berpacaran nih. Nah, misalnya si cewek ini senang sama si cowoknya. Misalnya si cewek ini senang sama saya. Nah, sedangkan keadaan saya ini secara materi nih ya, secara materi kurang. Ya, secara materi kurang, tetapi si cewek ini senang. Misalnya senang sama saya. Nah, terus tapi si orang tuanya ini nggak merestui, itu bagaimana Kak? Dan terus kan kita harus mengenal dia dulu dong. Nah, kita nggak milih sebenarnya kriteria-kriterianya, tapi yang bisa menerima dia apa adanya, karena dari awalnya aja sudah nggak baik gitu. Dari awalnya aja sudah nggak mau terima. Jadi kan kita nikah itu nggak cukup 1-2 kali sampai mau memisahkan kita. Jadi cari cewek sih bukan karena cantik atau karena apa hartanya banyak, kan karena banyak sih cewek-cewek yang milih, aku pengen nih cowok yang ganteng, kayak mirip Korea segala macam, apalagi yang musim-musim K-pop gini kan sangat digantungin banget sama si cewek-cewek yang manja-manja, yang berduit-duit gitu. Jadi saya lebih minder sih, bukannya minder ya, kayak nggak mampu aja meraih dia gitu. Tapi kalau saya sih, karena nikah itu ya sebenarnya cukup bukan karena cantik sih, tapi bisa diajak ngobrol sampai kita tua nanti gitu. Kita tetap ngobrol sampai kita tua, itu yang romantis bagi saya. Gitu. Dan bagaimana Kak ya cari apa gitu. Ya, gitu aja dulu Kak. Nanti saya tanya lagi. Oke, thank you. Pastor Claudia, bagaimana ini mencari pasangan kalau ya orang tuanya nggak ada restu gitu loh. Wah, ini repot juga ya, orang tua nggak ada restu.
Ini Oke, masuk drama lagi. iya. Oke, kondisinya berarti si ceweknya suka sama si cowok, tapi cowoknya itu kurang secara materi sehingga membuat orang tua dari ceweknya nggak merestui, ya Iya. kan? Oke, bisa kita anggap bahwa seperti ini. Setiap orang tua itu pengen anaknya mendapatkan yang terbaik, apalagi anak perempuan, ya kan? Orang tua mah sayang banget, apalagi bapak itu buat bapak anak perempuan itu kayak tuan putri yang sangat dia sayang. Udah dijaga dari kecil sampai gede. Nah, dia pengen nih seorang pria yang akan meminang anaknya nanti juga bisa memastikan anaknya hidup dengan baik. Salah satunya pastinya salah satu nggak direstui. Pertama, yang kita lihat adalah ini gini, kalau misalnya si cowoknya mau berjuang, ya silakan berjuang, buktikan bahwa materi saat ini mungkin belum cukup, tapi jangan malas-malesan, rajinlah bekerja, rajinlah untuk tetap mencari gitu. Dalam artian kerja keras, jangan kalau pria nggak mau kerja keras, ya jangan nikah. Soalnya makin nikah makin perlu kerja keras. Makin nikah yang perlu dihidupi itu bukan diri sendiri doang, tapi ada anak, bahkan nanti akan ada ada istri dan nanti bakalan ada anak yang harus dihidupi. Jadi kerja keras itu wajib, rajin itu harus dalam diri seorang pria. Kemudian karena pria harus bertanggung jawab bukan hanya pada dengan dirinya sendiri, tapi dengan keluarganya, nanti ada istri dan ada anak-anak. Kedua, ada nilai lebih dari seorang pria yang mungkin lebih diperhatikan daripada materinya. Misalnya bagaimana cintanya pada Tuhan, bagaimana kasihnya kepada wanita ini, bagaimana ia menghormati keluarga si wanita ini, itu bisa menjadi nilai lebih daripada si materi. Kemudian apalagi ya, bisa karakter juga bisa. Banyak orang yang misalnya kaya raya tapi karakternya aduh minus, nggak jujur, nggak hormat sama orang tua, terus ngomong sama pelayan itu kalau di restoran udah kayak dia yang paling hebat, pelayan itu kayak bukan manusia. Saya paling benci orang yang seperti itu. Semua orang itu sama. Kita jadi karakter itu juga salah satu hal yang penting. Jadi bisa itu kalau itu udah maksudnya udah hal yang baik karakter ya kan, terus tadi apalagi ya, kerja keras, rajin, apalagi tadi saya lupa, itu bisa lebih daripada materi karena materi bisa dicari, berkat Tuhan yang memberikan, tapi kita perlu untuk kerja keras, kita perlu rajin. Kalau malas-malas nggak ada obatnya kalau udah malas. Jadi seperti itu. Kemudian jika si wanitanya juga mau bersabar, mau tetap berjuang bersama, why not, seperti itu. Asal jangan jangan nggak mau berjuang, ya udahlah kamu terima aku apa adanya aja dong, apa adanya, tapi nggak mau berubah, nggak mau bertumbuh, nggak mau berjuang, nggak bisa. Seperti lagunya Tulus, kan ada lagunya Tulus yang jangan terima aku apa adanya ya kan. Nah, Tulus ada satu kalimatnya seperti ini, tuntutlah sesuatu, katanya frasanya seperti itu, tuntutlah sesuatu. Bagi orang yang ini, kok malah nuntut sih dalam sebuah hubungan, justru buat saya dituntut artinya apa? Orang itu mengasihi kita sampai kita mau membuat kita bertumbuh. Tuntutannya dalam artian tuntutan yang baik ya, bukan tuntutan seperti maunya dia, tapi tuntutan untuk kita bertumbuh, untuk kita berkembang. Kalau misalnya tuntutannya itu maunya seperti dia, kamu harusnya begini, itu udah nggak sehat. Tapi kalau tuntutannya bertumbuh, dia juga misalnya ada yang mau sekolah lagi malah didukungnya, iya kamu sekolah lagi nggak apa-apa, ada yang ini ya nggak masalah gitu. Nah itu adalah hal yang baik. Nah awalnya bilang terima padanya, akhirnya adanya apa? Bisa jadi distract kan. Nah seperti itu Jeffrey. Jadi I don't know, kalau misalnya buat orang yang sudah ini sih harusnya itu bukan masalah yang ini ya. Apalagi kalau wanitanya mandiri, sama-sama bisa bekerja bersama. Banyak loh orang-orang yang sekarang dengan label crazy rich, itu semua mulai dari nol. Banyak banget. Banyak ya. Kalau kita lihat ya kisah-kisah orang, semuanya itu mulai dari nol. Jadi ya bukannya kita bilang kalau orang itu bisa, kenapa kita enggak, bukan begitu, tapi maksudnya ada kesempatan, ada selagi kita mau kerja keras, kita mau rajin, materi nanti Tuhan cukupkan gitu loh.
Saya rasa seperti itu. Ada satu cerita, teman saya pernah ngomong begini, seorang anak perempuan dari kecil dikasih segala kebutuhannya oleh papa mama, dipenuhi baik-baik, sudah remaja dibawa ke salon, di smoothing, udah gede lagi di highlight, dibeliin BB cream, semua dibuat cantik. Begitu menikah, pasti orang tuanya berharap dia boleh menikah dengan seseorang yang minimal mampu, nggak mencukupi semua, tapi minimal keinginan kerinduan putrinya boleh dicukupi. Ya, Berarti secara finansial bisa. Tapi pun ketika ketemu itu nggak bisa, itu bukan berarti akhir segalanya. Karena laki-laki harus bisa tunjukkan kepada calon menantu, mertua. calon mertua bahwa saya bisa. Mungkin nggak sekarang, tapi percayalah, saya pasti bisa. Berikan kepercayaan saya bisa. Karena begini, saya banyak sekali melihat teman baik saya ketika mereka berdua menikah itu mereka dari bawa sepeda motor kemana-mana, Iya. pacaran. Dan sampai mereka sekarang punya 2 mobil dan 2 rumah. Dan sampai sekarang suaminya, teman baik saya bisa mengatakan bahwa saya dengan dia berjuang bersama itu akan lebih indah. Dan saya rasa juga bahwa itu akan lebih indah kok. Memang butuh diyakinkanlah calon mertuanya, butuh, dan itu bukan hal yang gampang, itu butuh perjuangan yang sangat sulit. Tapi keteguhan kita, perjuangan kita, dalam doa kita bersama-sama dengan perempuan itu, wanita yang kita kasihi itu akan, saya rasa bisa. Saya rasa tidak ada yang mustahil kalau kita bawa dalam Tuhan. Itu oke sih. Saya kira itu jawaban yang sangat bisa kita lakukan begitu. Kira-kira begitu. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada pertanyaan terakhir, the last question. Menjelang pukul 9, silakan. Sebelum kita beri kesempatan Pastor Claudia menutup, ada pertanyaan, ada masukan, ada mau sharing, curhat, curcol? Oke, tidak ada. Baik, terakhir kami berikan kesempatan kepada Pastor Claudia untuk boleh memberikan Tunggu, ada closing. satu lagi, ada dari Evan Sanjaya. Sorry, saya kelihatan. Tadi dipaparkan tentang cinta uang itu dosa. Bagaimana kalau gila-gilaan kerja menjadi kaya? Kan kekayaan nggak salah juga. Oke, Pastor. Oke. Aduh, ada gambarnya. Jadi kadang ya, kita bekerja workaholic ya, kalau gila-gilaan kerja itu kan workaholic ya. Nah, kadang sometimes orang workaholic demikian rupa sampai lupa bahwa saya tutup dulu biar saya nggak ke distract. Lupa bahwa ada hal yang lebih berharga daripada si kerjaan. Dulu ya, ini saya cerita nih jadinya. Papa saya orangnya workaholic, sangat workaholic. Dia bisa nyetir zaman dulu kan. Saya tinggal di Jakarta, papa saya pabriknya di Surabaya, di Gedangan atau Sidoarjo. Jadi dia nyetir mobil dari Jakarta sampai Sidoarjo itu 2 minggu sekali. Nah, zaman dulu kan belum ada tol seperti hari ini. Buat apa? Buat dia bisa sampai di pabrik tepat waktu. Nah, dia ninggalin siapa? Ninggalin kita, ninggalin mama, ninggalin kita lah. Kita masih di Jakarta kan, kita sekolah di Jakarta, kita tinggal di Jakarta. Jadi dia nyetir sampai Surabaya. Nah, sampai masa tuanya kemudian papa saya bilang kayak gini, kalau papa bisa muter waktu, papa nggak mau tinggalin kalian waktu kalian kecil di Jakarta, papa di Surabaya. Kenapa? Waktu kita tanya, kenapa, Pak? Tapi kan Papa kerja buat kita. Kan Papa selalu bilang kayak gitu waktu Papa mau pergi kan. Papa kenapa pergi? Papa selalu, Papa kerja buat kamu. Kayak itu loh layangan putus. Saya kan kerja buat kamu sama Raya gitu kan. Nah, Papa kerja buat anak-anak. Papa selalu bilang kayak gitu. Tapi pada saat Papa sudah berusia tua, Papa kemudian bilang gini sama kita. Kalau Papa bisa putar waktu, Papa lebih baik ada di rumah bersama dengan kalian. Uang bisa dikejar, tapi kalian bertambah besar terus sampai Papa kehilangan waktu bersama dengan kalian. Akhirnya kita nggak terlalu dekat sama Papa. Kita lebih dekat ke Mama.
Kenapa? Karena ya itu, Papa kehilangan momen bersama dengan kita. Papa kehilangan waktu di usia emasnya kita bertumbuh. Papa nggak lihat, tahu-tahu Papa, anak gue udah SD, kapan TK-nya? Gitu. Kayak dia kehilangan momennya gitu. Sebenarnya waktu masa tuanya, Papa sudah di Medan bersama dengan kami tempat ini, dia bilang, akhirnya uang yang Papa kumpulin kayak nggak ada apa-apa. Papa nggak bisa beli waktu untuk bareng sama kalian lagi. Banyak janji Papa yang Papa nggak penuhi. Papa janji sama kita mau ajakin jalan ke Ancol, makan Indomie di pantai Ancol gitu ya kan. Padahal kan, misalnya makan Indomie gitu ya. Itu kan hal yang sangat sederhana. Tapi nggak bisa dipenuhin. Kenapa? Karena waktunya nggak ada. Dia gila, sangat gila kerja. Memang saya tahu untuk memenuhi kebutuhan kita sekolah, 4 anak, saya dan adik bertiga, itu berat. Tapi akhirnya setelah semuanya ini itu ternyata nggak bisa menggantikan waktu yang berjalan terus. Jadi gila kerja pasti ada harga yang harus dibayar. Sorry, tadi mana lagi tadi? Bukankah kekayaan nggak salah jadi kaya? Jadi kaya itu nggak salah kok. Saya nggak bilang jadi kaya itu salah. Yang salah itu cinta duit. Menjadi kaya dan cinta uang itu berbeda. Ketika Tuhan menganugerahkan kita kekayaan, artinya Tuhan tahu porsi hati kita nggak akan berubah dari Tuhan ketika kita jadi kaya. Tapi ketika kita cinta uang, kita jadiin uang itu berhala. Segala sesuatu yang menggeser kedudukan Tuhan di dalam hati kita adalah berhala, adalah idol. Yes. Dan dalam statement ini adalah cinta uang itu menggeser kedudukan Tuhan, maka itu menjadi dosa. Menggeser kedudukan Tuhan dalam artian uang itulah Allah kita, ilah kita yang kita sembah, yang cintanya kita lebih daripada cinta kita kepada Tuhan. Seperti itu, Brother Evans saja. Thank you. Mungkin bisa dilengkapi lagi. Iya, kayaknya sudah lengkap. Itu sudah lengkap ketika uang sudah menggantikan posisi kita, itu menggantikan posisi Allah di hati kita, itu semua adalah berhala. Bukan uang, segala sesuatu semuanya. Yang menggantikan posisi Allah dalam hati kita itu adalah berhala, dan Tuhan nggak suka itu. Memang khususnya adalah cintakan uang adalah akar segala kejahatan. Ya, memang uang siapa sih yang nggak suka uang gitu ya. Oke, thank you teman-teman yang sudah ikut, yang sudah bergabung. Terakhir, Pastor Claudia boleh memberikan closing statement bagi kita semua untuk tema kita pada malam hari ini, love or lust. Oke, thank you Pastor Har. So teman-teman, buat malam hari ini saya kalau boleh sampaikan seperti ini. Cinta dan nafsu itu adalah anugerah dari Tuhan bagi hubungan dalam setiap manusia, bagi kita semua, sehingga membuat setiap hubungan itu menjadi hidup. Tapi tak lupa, di dalam setiap hubungan ada satu pribadi yang lebih penting daripada cinta dan nafsu itu, yaitu Kristus. Jadi hubungan apapun yang ada di dalam kehidupan kita saat ini, pernikahan, pacaran, hubungan dengan rekan kerja, dengan keluarga sekalipun, mari libatkan Tuhan, Yesus Kristus di dalamnya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat malam. Thank you teman-teman. Saya minta kesediaan untuk Ibu Deborah Haryono boleh menutup dalam doa. Kami persilakan kepada Ibu Deborah. Ya, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, syukur terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Karena saat ini kami bisa mempelajari apa itu love dan apa itu lust. Tuhan, itu adalah satu anugerah yang begitu indah yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah setiap kami bisa mengandalkan Engkau di dalam seluruh pengambilan keputusan, baik itu untuk berpacaran, untuk menikah, apapun itu di dalam seluruh pekerjaan kami. Dan kami hanya mengandalkan Engkau saja. Karena kami tidak mau menjadi hamba uang, kami tidak mau menjadi hamba dunia ini. Kami mau menjadikan Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk lebih lagi mengenal Engkau. Tolong kami untuk lebih lagi mengerti akan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pastor Claudia di dalam pelayanannya. Tuhan kiranya mencurahkan berkat dan hikmat kepadanya untuk dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan Engkau yang bersama-sama dengan kami, sehingga esok pagi kami bisa bangun dengan hati yang cerah, dengan hati yang bersukacita.
Kami bersyukur dan berterima kasih dan kami juga berdoa untuk GWC untuk bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.